Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita sore ini bertemu dalam agenda perdana live discussion migaring di rumah aja ya, dari PNFI, Penggemar Novel Fantasi Indonesia. Jadi Migaring ini kan adalah event tahunan ya dari PNFI, di mana biasanya kami mengadakan meet up gitu secara tatap muka. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung gitu ya secara fisik, makanya kita sekarang mengadakan migaringnya di rumah aja via Instagram. Nah, selamat datang sebelumnya untuk semuanya. Jadi, Migaring ini nanti agenda rangkaiannya itu ada cukup banyak ya, sekitar 8 pertemuan, 8 materi, 8 narasumber, 8 diskusi yang berbeda-beda tentunya. Waktunya itu setiap sore, sambil nemenin teman-teman ngabuburit gitu ya, jam 4 sampai dengan jam 5. Dan khusus untuk sore hari ini, kita akan ditemani oleh seorang perempuan yang mana dia adalah pendiri dari komunitas Fantasia Indonesia. Jadi beliau adalah penulis fiksi fantasi, dan karena beliau juga asal Indonesia gitu ya, kita akan mengulik sore hari ini bagaimana sih kalau misalkan kita pengen nulis fiksi fantasi. Itu harus mulai dari mana, dan bagaimana perjalanan beliau membuat karya-karyanya, nanti kita akan bincangkan itu bersama-sama. Jadi sekarang kita undang dulu Melody Ampivi. Annyeong. Halo. Halo. Oke, selamat sore teman-teman. Sore, sore. Cak, sehat, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui ya, Teh Eca ini dia udah menuliskan beberapa buku, genrenya fantasi semua ya. Em, Iya, yang buku solonya itu judulnya Anak-anak Terakhir Moon, itu udah ada 2 seri ya. Awalnya itu dari Wattpad, terus diterbitkan menjadi buku cetak, dan ada beberapa antologi juga ya bersama teman-teman Fantasia. ada ada dua antologi. Oke. Nah, sekarang kita mau dengerin pengalaman Teh Eca dalam menulis fiksi fantasi. Khususnya anak-anak terakhir Moon juga nanti bisa diceritakan ya. Boleh sekalian kenalan juga sama teman-teman yang lain? Oke, kenalan dulu ini. Ya, mangga, Cak. Iya, ya kenalin ya semuanya. Saya Elsa, nama aslinya Elsa. Kalau nama penanya Melody AMPV. Itu Mhm. punya sejarah nama sendiri kenapa namanya Melody AMPV ada. Intinya nama penanya itu. Oke. Kebetulan aktif di ini dunia literasi ya, berkecimpung di fiksi fantasi itu sebenarnya sejak sejak kecil sudah suka menulis, sudah suka Hmm. menghayal punya cerita gitu. Cuma nggak enak kan dinikmati sendiri, makanya dibuatlah cerita gitu. Cuma dulu bingung kan mau di ininya gimana nih, mau apa namanya di show up-nya gitu, di show up ceritanya tuh gimana sih ini gitu. Makanya saya disaranin join ke Wattpad katanya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertemu dengan teman-teman yang suka nulis fiksi fantasi, yang sama-sama berkarya lah kayak gitu. Jadilah Fantasia kayak gitu. Hmm. Intinya mah jadi ya perjalanannya emang kalau novel sendiri
lumayan panjang, lumayan lama itu sebenarnya kalau pengen tahu idenya dari mana, sejak kapan itu dari dulu banget. Ah, dulunya tuh dulu gimana, Cak? Boleh diceritain mungkin awalnya cikal bakal si cerita Kesatria Bintang ini gimana tuh? Cikal bakalnya apa ya? Kayaknya kebanyakan nonton film apa, terus kepikiran seandainya ceritanya nggak gini, seandainya ceritanya nggak gitu, dibuatlah gitu cerita ini sendiri gitu. Iya, Hmm. jadi sesuatu yang menghilang dari cerita orang atau sesuatu yang menurut kita kenapa ya nggak kayak gini disesuaikan dengan bangsa kita kayak gini-gini ya jadilah gitu ada ide-ide itu kayak gitu. Bahkan ide Ya, itu ya. munculnya nggak langsung geberus ya, nggak langsung geberus. Paling satu apa dulu, apa dulu, apa dulu, apa dulu kayak gitu. Ya, Jadi ya. Oke. Jadi sebetulnya anak-anak Tahir Mun ini cerita tentang apa sih? kayak anak-anak terakhir sih intinya mereka ini tentang ini ya, keluarga keluarga kerajaan di suatu bangsa ya, suatu bangsa yang ini yang sedang Mhm. terancam posisinya ya, sedang terancam posisinya karena mereka ini apa ya, pewaris terakhir gitu ya, pewaris terakhir di mana keluarganya udah pada nggak ada, masih muda-muda, masih lugu-lugu, nggak tahu apapun tentang dunia luar gitu, dunia lain ya. Ketika itu diserang sama orang-orang yang pengen menguasai gitulah, ini politik ya berarti. Nah, udah gitu mereka pengen mencari pelindung, ya pengen mencari pelindung. Adalah itu nama pelindungnya Ksatria Bintang kayak gitu. Ya, intinya ini Hmm. tentang ini keluarga ini, tentang si keluarga Moon ya, namanya keluarga Moon ini bagaimana caranya mereka survival gitu ya, bertahan hidup dari musuh-musuhnya yang pengen mengambil negara mereka kayak gitu. Hmm, Dengan ya, ya. pelindung mereka bernama Ksatria Bintang kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Nah, sebetulnya Kesatria Nah, Bintang ya, ini juga aku dengar kan serinya banyak banget ya. ya, yang baru beres dua. Eh, Iya kalau nggak salah awalnya justru bukan si buku yang ditulis sekarang ya, tapi leluhurnya Bukan. duluan atau gimana tuh? Ya, jadi intinya kalau Ksatria Bintang ini, kalau ini ya diibaratkan dengan bahasa ringannya dulu aja deh. Ksatria Bintang itu apaan? Mereka itu orang-orang yang punya kekuatan elemen, kayak gitu. Oke. Kekuatan elemen, petir, api, es, air, dan ya gitulah elemen. Apal ya, kayak gimana Mhm. elemen. Nah, mereka yang punya kekuatan ini tuh harus gimana sih? Emang harus bagaimana? Oh, harus dipilih. Harus Oke. dipilih mereka. Dipilihnya sama siapa? Nah, dipilihnya ini berkaitan sama apa ya namanya tuh? Leluhur si bangsa yang diceritakan di sini gitu. Ini Mhm. kan namanya bangsa Freles ya, makanya IG ku tentang dunia novel ini Freles World disebut, yaitu satu universe, dunianya orang-orang Hmm. Freles kayak gitu. Oke. Jadi bangsa Freles ini mereka punya pelindung, pelindung dari luar negara mereka yang disebut Kesatria Bintang. Ya masalahnya Kesatria Bintangnya ini dipilih sama ya kekuatan ini, kekuatan ancient, apa ancient itu leluhur lah gitu, leluhur yang paling dihormati si bangsanya ini kayak gitu. Hmm, ya, ya, ya. Itu Kesatria Bintang itu kayak gitu intinya. Nah, apa lagi? Nah, yang apa ya? Kesatria Bintang yang ditulis di apa namanya anak-anak Tahir Mun ini itu generasi kedua ya. Ya generasi kedua. Nah, dan itu kan ada dua dua jilid ya, yang kelahiran sama pengorbanan. Itu memang awalnya direncanakan ada dua series gitu atau kayak gimana, Cak? Sebenarnya untuk series aku ngerencanainnya sih tiga, tiga. Ini yang aku cetak sekarang itu sebenarnya itu baru seri ke-1 yang terbagi menjadi dua. Oh gitu. Kayak gitu, iya. Sebenarnya memang panjang sih ceritanya gitu, panjang karena gimana ya, kaitannya ya
mau mengaitkan sejarah, ada sejarah bangsanya, ya, berarti itu kaitannya dengan world buildingnya ya. Di Mhm. dunianya ini kenapa bisa seperti ini, dikaitkan lagi di konfliknya, segala macam. Memang luas gitu, karena luas cakupannya. Nggak sederhana, nggak terlalu sederhana juga gitu. Kayak Hmm. gitu. Ya, ini generasi kedua itu kayak gitu. Karena katakanlah di buku generasi kedua ini itu konflik yang dihadapi oleh si tokoh-tokohnya itu kekacauan, chaos Oh, oke. intinya. Ketika chaos kan berarti harus dicari tahu kenapa, ada apa, harus Mhm. bagaimana kayak gitu. Dan itu ya berkaitan dengan eh, tokoh-tokoh yang lain juga yang bakal nanti untuk di buku ini ya, seri yang keduanya nanti yang selanjutnya itu kan per tokohnya di ini ya, di apa namanya, dieksplor lah gitu, dieksplor tentang perjalanan mereka yang nanti bakal disatukan ke satu titik temu gitu, satu titik temu. Jadi sehingga si tokoh-tokohnya ini kayak punya pengaruh juga gitu dalam novelnya seperti apa kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik tuh. Eh, Sebetulnya kalau fantasi itu ada berapa level sih, Cak? Dan bukumu yang ini yang anak-anak Tahirmun masuknya ke level apa? Oh, level. Sebenarnya kalau untuk level itu mungkin ke genre ya. Aha. Ke genre ya, fantasi kan banyak genrenya. Ada fantasi yang sederhana lah, dongeng ya dongeng kan gitu. Bawang merah, bawang putih, ada ikan emasnya kayak gitu. Itu sederhana gitu. Mhm. Terus ada lagi fantasi romen, mungkin kayak Twilight ya, fokusnya dia di kisah percintaannya, tapi dengan Hmm. dunia lain gitu. Ada kehadiran dunia lain. Ada lagi Oke. yang lebih kompleks, ya, ada lagi yang lebih kompleks. Ya, yang lebih kompleks ini biasanya ini ya, sebenarnya itu kayak Avenger juga, itu kayaknya masuk fantasi deh. Oh, iya sih, bisa Iya, sih, bisa, Avenger bisa. ya bisa masuk fantasi. Ada Thor, ada Loki lah gitu kan, itu mitologi. Mhm. Kalau ini ada lagi yang memang lebih kompleks, itu high fantasi, di mana dunia yang diceritakan di fiksi tersebut itu dibuat oleh si penulisnya, tidak ada di dunia nyata. Contohnya kayak Hmm. Tolkien kan, Ya, ya, Tolkien itu ya. Middle Earth itu nggak ada di dunia nyata, bahasa peri juga nggak ada di dunia nyata kayak gitu. Tapi Tolkien menciptakan bahasanya kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi seakan-akan Banyak nyata sih ya. ya buku-buku Nah. ya seakan-akan nyata. Jadi kalau ditanya level fantasinya gitu, ya semakin world buildingnya, dunia yang diciptakan atau budayanya diciptakan benar-benar baru gitu ya, semakin baru itu semakin tidak ada di dunia nyata, ya itu levelnya itu kayak gitu, semakin menantang gitu buat pembaca yang harus memahami dunia baru itu ketika membaca, ya kan, Ya, kayak ya, gitu. betul-betul. Makanya kalau misalkan kita ngomongin yang high fantasy gitu ya, apalagi yang berseri-seri, itu kan biasanya penulis itu nggak langsung ngasih semuanya dalam satu buku gitu kan, terkait apa namanya Enggak ya. penggambaran ceritanya. Kita bisa lihat Hmm, kayak Harry Potter mungkin ya. Di Harry Potter itu kan ya. buku pertama kayak dijelasin dulu, oh ini ada sekolah sistemnya kayak gini. Di buku kedua itu mulai dikaitin sama sejarah-sejarah Ya, sihirnya. jadi perlahan-lahan Heeh. dibuka kayak gitu. Karena Nah, memang dunianya juga kan baru ya, Harry Potter, dunia sihir kan gitu. mm-mm. Wizarding gitu. Jadi pengen di ini ya kayak gitu. Ya, terus Nah, terus nih, gimana tuh cara bangun logika untuk ngebuat novel fantasi, Cak? Supaya apa yang kita tulis itu ya. seakan-akan nyata lah mungkin ya. Orang bisa nerima, oh iya, kayak gini nih dunianya. Hmm, jadi masih logis ya. Memang yang namanya fantasi kan dunia khayal ya. Mhm. Itu balik lagi ke ini, kayak kita kan ini membuat dunia baru ya, membuat dunia baru. Yang namanya dunia baru pasti ada aturan-aturannya gitu. Ada Mhm. aturan-aturannya. Gimana biar aturan-aturannya ini tetap logis gitu, masuk akal ke
ke kita gitu ya. Tapi kalau disebut logis atau enggak, hmm, agak susah juga sih gitu. Kadang beberapa orang ini nganggapnya hayalan ngapain gitu, ngahayal-hayal gitu. Kadang memang ada yang kayak gitu. Tapi biar biar apa mereka mau gitu mengikuti ceritanya, kita memang harus menjelaskan dari awal itu apa sedikit-sedikit gitu tentang dunianya ini, sedikit-sedikit. Misalkan ada apa ya cerita apa nih yang diambil, misalkan ya tadi Harry Potter gitu. Misalkan Mhm. Harry Potter ini kok ada apa eh, anak yang bisa ini ya apa namanya, itu dia pas awal kan dijemput apa si apa namanya Harry itu Hagrid. Nah. sebelum ke Hagrid itu ya dijemput Hagrid. Sebelumnya itu kan ini juga ngomong sama ular kan. Itu kan Ah, itu kayak di situ tuh ada keanehan gitu, keanehan yang buat pembaca ataupun ya penikmat ini, si penikmat karya atau penonton itu kok bisa kayak gitu. Nah, dari keanehan itu perlahan-lahan dikuak gitu, perlahan-lahan dikuak ketika ketemu Hagrid. Apa itu yang ada surat-surat itu, hmm, surat-surat yang datang ke ini. Oh, ternyata si Harry ini anak apa penyihir kan gitu, anak ya. penyihir yang diterima di sekolah penyihir kayak gitu. Jadi memang harus diperkenalkan perlahan-lahan biar logis itu. Tidak Hmm. langsung ada orang apa ada ketemu orang tiba cuma jentik jari dianya mati nggak mungkin gitu kan. Kayak gitu, jadi benar-benar harus ya dikenalin perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan eh, sampai nanti masuk ke ceritanya bagaimana, ya itu memang nanti pembaca juga bakal paham sendiri kayak gitu. Jadi Iya. yang paling penting juga dalam kelogisan cerita itu tidak lebihkan karakter sebenarnya juga. Ya, Hmm, tidak ya, ya, ya. melebih-lebihkan. Jadi ada karakter terlalu tampan, terlalu hebat, tidak memiliki kelemahan. Sebenarnya itu, nah itu yang gitu yang tidak logis kayak gitu. Jadi Ah, makhluk apapun juga pasti punya kelemahan gitu. Makhluk apapun punya kelemahan. Mau dia kuat, pasti ada masa lalunya yang membentuk dia seperti itu kayak gitu. Kayak itu pas hmm, di hmm, hmm. sana ada kelemahan yang biasanya nanti dikuak gitu. Terus juga buat yang ini ya biasanya yang suka ditemuin tuh di novel-novel romance ya, si cowoknya terlalu tampan, terlalu kaya raya dan Perfect banget ya. sebagainya itu. Ya, perfect banget, mukanya kayak boneka itu enggak kayak gitu banget gitu loh. Gimana ya? Ya, Mhm. intinya buatlah dari karakter, dari alur itu memang ya untuk karakter, buat karakter yang logis itu seperti itu, jangan terlalu melebih-lebihkan. Sementara untuk Mhm. alur, mengenalkan dunianya itu harus diperkenalkan secara perlahan-lahan. Karena memang aku nggak mau ngebatasin imajinasi juga sih. Karena kan kadang ada imajinasi yang di luar nalar, tapi malah jadi ciri khas di novel itu. Kayak Hmm, gitu. ya, ya, ya. Mm-mm. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi aku kalau untuk khayalan sebenarnya dibebaskan saja, tapi ya coba dibuat peraturannya secara rinci di dalam dunia yang kita buat ini. Misalkan mau bikin sihir, si Mhm. sihirnya ini sebenarnya sumbernya dari mana? Kenapa ada sihir? Oh, ya, ya, ya. Orang yang punya sihirnya itu ciri-cirinya harus gimana? Haruskah keturunan penyihir, ataukah dia harus belajar dulu, ataukah dia kena kutuk ya atau apa gitu. Nah itu ya balik lagi ke situ sebenarnya, biar logis itu harus diceritakan perlahan-lahan gitu. Oke, oke. Artinya kan sebetulnya kalau dibutuhkan ya, kita juga bisa aja Hmm. buat semacam apa ya, buku babon ya, ensiklopedia atau apa seputar Ya dunia kayak yang kita gitu. buat gitu. Supaya nanti nggak Hmm. kebalik gitu kan. Dan ketika ada pertanyaan kenapa gini, oh ternyata gara-gara ini gitu kan. Jadi Hmm. masing-masing sebab akibat, terus apa ya, ya kayak tadi masalah senjata gitu kan, masalah sihir, itu ada prasyaratnya tersendiri lah sebelum kita bisa nentuin, oh ini nggak ujuk-ujuk bisa kayak gini gitu ya. Enggak, ya. Nah itu balik lagi kalau mau membuat cerita, ini kalau misalkan aku waktu bikin cerita Timun ini kayak gimana sih ya, ya waktu Mhm, bikin cerita ini ya pertama-tama memang kan kita harus ada punya ide dulu mau bikin cerita apa, intinya mhm, ngapain sih cerita ini.
Ya, ini Oke. cerita ini mau ngasih tahu apa? Itu yang pertama. Kalau aku kan Ah, dia oke. mau ngasih tahu ini ya tentang perebutan tahta dan inilah gitu, perebutan tahta dan ini dunia kayak gitu ya. Mhm. Nah, terus ini berarti kan ke idenya dulu. Terus nanti ke genrenya mau gimana? Di genrenya ini oke, aku ngambil fantasi nih. Nah, fantasinya itu mau melibatkan apa sih fantasinya? Mau Hmm. melibatkan adakah magicnya? Adakah makhluk yang baru-barunya kayak gitu atau ke dunia baru? Ya, Dunianya ya, mau ya. dunia baru atau dunia campuran? Oke. Kayak ya gitulah. Terus bahasanya mau bagaimana? Ya gitu. Ini kebayang dulu genrenya udah apa, misalkan mau genrenya fantasi di masa depan, future ya, future gitu, jadi ada teknologinya gitu, teknologi yang nggak ada di masa sekarang gitu. Kayak gitu. Kayak Hunger Games mungkin ya udah ada layar hologram yang kayak gitu-gitu itu kan belum ada di kita kayak gitu. Ya, ya. Terus ya kalau sudah ditahu genrenya kayak gimana, ya ini nanti ke alur ceritanya mau ngapain sih? Apakah ada romansnya ataukah mau menguak misteri ataukah tragedi dan sebagainya kayak gitu. Terus Hmm. alur ceritanya juga bagaimana, dari pembukaannya kayak gimana si tokohnya, ngapain dulu si tokohnya, awalnya ngapain si tokoh, terus tiba-tiba tokohnya, misalkan tokohnya ya kehidupan biasa di peternakan, di apa, tiba-tiba terlibat dalam suatu kejadian ya kejadian besar gitu ya yang bakal mengubah hidupnya gitu. Misalkan dia terlibat sama mata-mata yang ngejar orang penting lah atau apa gitu, hingga mau tidak mau sih tokoh yang tadinya hidup tenang, damai dan sentosa tiba-tiba dia nggak bisa balik lagi ke Hmm. fase awal, dia nggak bisa balik lagi, dia harus menjalani fase yang baru kayak gitu biasanya. Di Ya, fase ya. yang baru tahulah ini terjadilah konflik, terus resolusinya menghadapi konflik ini sampai penutup itu harus tahu kayak gimana. Iya, itu emang kalau bikin cerita memang kayak gitu. Biasanya yang bikin gitu, yang bikin greget ya ke feeling, greget ke feeling itu kan di konflik sama resolusi Oke. ya biasanya. Iya. Iya, ada juga twist sebelum konflik kayak gitu. Oh, ada potongan-potongan pecahan-pecahan misteri yang bikin gitu, kesel gitu, greget gitu. Ya, itu di situ. Itu memang harus merangkai, merangkai mulai dari situ. Mhm. Barulah misalkan udah ini boleh dilengkapin sama world buildingnya. Ya, Hmm. world buildingnya tatanan kotanya gimana, terinspirasi dari apa, mengikuti negara mana lah gitu. Kadang kan ada bikin dunia baru, dia mengikuti peradaban Spanyol atau mengikuti peradaban Cina, Jepang, Indonesia gitu, suku Jawa, Hmm. suku Sunda. Kayak ini buku terbaru Kak Kak Aji nggak salah, itu yang Majava itu dia mengikuti suku Sunda. Oh, ya, Iya, ya, jadi ya. bahasa-bahasanya ada Sunda kayak gitu. Iya, jadi memang lumayan gitu bikin cerita fantasi. Kalau memang jadi memang ingin disampaikan semua kayak gitu. Iya, Gitu. ya. Artinya kan emang kekuatan riset ya di sana harus penting banget gitu. Hmm, iya, kekuatan riset. Nah, menurut Echa nih, pentingan mana antara karakter building dan world building dalam fantasi? Mana duluan ketika kita mau nulis fantasi, tentukan karakternya dulu atau dunianya dulu? Sebenarnya ini tergantung ke orangnya sih. Kalau aku dulu bikin dunianya dulu. Oh, oke. Sebenarnya ya. Tapi setelah bikin dunianya ternyata karakternya penting juga, malah kebanyakan temen juga bikin karakternya dulu, punya karakternya dulu gimana. Ya udah, jadi kalau Hmm, saya dikombinasikan aja gitu. Kalau emang pengen paling mudah, dimulailah dari karakternya dulu, oke. dari tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, tokoh pembantu, sidekicknya gitulah yang kayak gitu-gitu. Mm-mm. Nah itu biar lebih mudah dari karakter buildingnya dulu, baru karakter building. Nah, masing-masing karakternya ini cobalah gitu dibuat dari profilnya, profil ala-ala Oke. Wikia ya. Nah, dibuat profilnya. Nggak apa-apa gitu, kita menghayal tinggi badannya berapa, Hmm, ciri-cirinya gimana, warna rambut dan sebagainya, sejarahnya dia waktu dari lahir sampai masuk ke cerita inti itu kayak gimana.
coba buat kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat profil-profil di Wikia ya. Misalkan lagi ngefans film tertentu, coba Mhm. baca-baca di Wikia gitu. Kayak gitulah gitu. Salah satu cara buat mendalami tokoh kita dari Hmm. ya biodatanya, nyampe skillnya, terus hubungan sosialnya, dia relationshipnya dengan siapa aja, dengan tokoh A, Mhm. tokoh B, tokoh ini, relationshipnya tuh sebagai apa? Apakah rival, musuh, teman, guru, gitu ya, guru atau ya asmara, bukan asmara kayak gitu. Nah, Ya, itu untuk ya, world ya. build apa karakter building kayak gitu. Character Baru building. setelah apa sambil karakter building ya sambil karakter building itu kadang nanti kita juga bakal bikin world buildingnya ya. Karakter Mhm. building kan itu pasti bakal bikin si tokoh ini asalnya dari mana sih? Ya, Nah, ya, dari ya. mana ya dari mana? Dia pakai bahasa apa? Jadi otomatis ya dari mana bahasa apa itu masuk ke world buildingnya ya Hmm. kayak gitu. Jadi menyesuaikan di world buildingnya ini ya ada apa di sana gitu di tempat asalnya atau tempat yang bakal dijadikan konflik nanti Ya, gitu ya, ya. kayak gitu sih. Jadi emang saling ngelengkapin ya. Kita nggak bisa Iya. mecah salah satunya gitu. Karena ketika kita ngomongin Mm-mm. karakter pasti nanti hubungannya sama dunianya gitu kan ya. Iya Dan ya emang sebaliknya. biasanya kayak gitu. Iya kalau Oke. yang alami oleh aku gitu. Oke. Nah, terus banyak yang penasaran nih. Kira-kira untuk menghindari plot hole dalam cerita fantasi kita kayak gimana, Cak? Karena kan banyak tuh, kadang-kadang kita nemu cerita ujuk-ujuk ada musuh terkuatnya gitu, habis itu dikalahinnya gampang banget. Nah, itu Nah itu ya kayak pentingnya gitu ya. ya pentingnya karakter building dibuat biodata dan sebagainya gitu jadi biar kita tidak lupa sih sebenarnya ada Hmm, plot hole jadi biar konsisten kan tujuan ya. plot hole itu biar konsisten sesuai rencana awal kan mau kayak kalau misalnya si musuh A kekuatannya sekian bisa dikalahkan oleh si alat apa gitu ya udah di situ gitu nggak tiba-tiba baru kecuali emang planningnya mau dikalahkan oleh apa tapi lewat sini dulu baru nanti ketahuan oh ini nggak bisa biasanya pakai yang lain gitu ya gitu makanya pentingnya bikin kayak buku babon kayak gitulah gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi direncanakan per karakternya dibuat biodata lah gitu biar memudahkan kayak gitu untuk biar nggak terjadi plot hole. Nah, plot hole juga kan itu berarti kaitannya sama cerita ya, emang alur cerita kan. Dengan cerita alur cerita dibuat dibuat kayak diagramnya gitu. Kalau mau dibuat diagram dari bab satu nyampe bab terakhir itu ngapain? Karakter yang Hmm, terlibat apa aja? Konfliknya apa dalam per bab kayak gitu. ya, ya. Ya memang lumayan. Memang lumayan. Kecuali yang daya ingatnya memang bagus mah Wah. ya udah simpel-simpel aja kalau saya daya ingatnya jelek makanya ya ini dibuat babon nih Ah, ya, ya, ya. jadi kayak itu ensiklopedia gitu Hmm. banyak kok jadi Jadi nanti emang baca-baca lagi eh untuk memudahkan ya kalau teman-teman mau nulis buku fantasi, lebih baik kita memang punya outline yang jelas gitu ya. Jadi kayak bab ya satu mau cerita udah tentang jelas. apa, bab 2 mulai ngenalin siapa, bab 3 konfliknya apa gitu sampai Mm-mm. dengan tamat. Nanti kalau Iya misalkan kayak kayak gitu. gitu kan lebih enak gitu ya. Akan meminimalisir kita terhadap plot hole. Tinggal nanti segimana eksekusi dan penulisannya aja gitu ya. Sama ini juga setelah karyanya jadi baca terus baca lagi ada nggak nemu gitu ya memang harus di ini dibaca lagi. Oke. Nah, kalau dari Echa sendiri, untuk memunculkan karakter yang khas bagi novel kita gimana sih? Karena kan kayak kita kalau ngomongin Hobbit mungkin udah terlalu deket sama ini ya, Lord of the Ring gitu kan. Penyihir kadang-kadang kita udah apa ekspektasinya kayak ke Harry Potter gitu. Nah, untuk apa namanya membuat perbedaan yang khas gitu di novel kita kayak gimana? Oke perbedaan yang khas sebenarnya banyak sih yang bisa dieksplor bingung juga ya aku Hmm. mencari perbedaan yang khas juga masih di ini nih
gitu. Kasih Masih kasih di contoh aja, jadi hal apa yang kamu tunjukin dalam karakter kamu yang sekiranya itu mencoba mencari perbedaan lah, eh, hmm, dari yang biasanya. oke, kalau di aku mungkin fokusnya ke elemental sih. Oke, Kekuatan haha. elemen. Iya, kekuatan elemen. Dan nanti ada juga takut ini nih. Takut spoiler ya? Takut apa? Ya, spoiler itu. Kebetulan ya, memang aku niat bikin buku tuh 6 seri. Ya, bikin 6 Oh, seri. Ya, oke. untuk dua buku ini fokusnya kekuatan elemen dulu. Ngumpulin Mhm. Satria Bintang dulu. Selanjutnya itu lebih dalam dari itu, berkaitan dengan sejarah. Kayak dulu di pertemuan sebelumnya, aku kan ini apa membuat itu dalam dunia Freelance itu ada sejarahnya dan Aha. sejarahnya itu lumayan lumayan bikin gundul ya risetnya ya berkaitan sama bangsa Lemuria dan Atlantis. Ya, dari mereka dibuat sejarah, dibuat mitosnya. Aku mengarang mitos sendiri, mengarang mitos, dijalin-jalin mitosnya. Nanti bakal digebrakan di seri berikutnya gitu. Jadi aku pengen lebih nunjukin tentang ini si Satria Bintang dan power-power dalam sejarah ini kayak gimana kayak gitu. Ya, Jadi ya, belum ya. belum ini belum memang belum kelihatan ya karena sekarang baru kelihatannya ya udah Satria Bintang kepilih punya kekuatan elemen udah tujuannya Mhm. melindungi negara ini gitu udah sekarang gitu disimpelin dulu aja dibawa Oke. simpel dulu. Nanti kalau misalkan udah di seri-seri selanjutnya bakal lebih kelihatan ya, Cak. Mm-mm. Oke. Karena memang kan bukunya berseri belum bisa di inilah belum bisa dikasih tahu semua kayak gitu. Memang ciri khasnya aku sekarang ngambil di Satria Bintang aja, udah senternya itu di Ah, situ. ya, ya, ya. Nanti Dan bakal emang ketahuan yang lain-lain. emang Kesatria Bintang itu khas banget ya buat dirimu. Ada 6 karakter Ya, dan itu kayak saling ngelengkapin gitu. mm-mm. Karena mereka garda terdepan penjaga penjaga angkasa ya, Iya. gitu. Oke, oke. Nah, berkaitan sama novel fantasi nih, biasanya kan kita kalau ngomongin fantasi itu pasti brandingnya di penulis luar semua ya. Naga kita ingat Mm-mm. Eragon misalkan, terus apa namanya tentang akademi-akademi mungkin kayak Divergent, Hunger Games dan sebagainya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebetulnya novel-novel fantasi dan khususnya penulisnya kayak gimana sih eh perkembangannya untuk sampai sekarang, Cak? Banyak sih, banyak yang penulis-penulis. Maksudnya dia menciptakan fiksi fantasi Indonesia banget atau emang penulisnya di Indonesia ini? Penulisnya dulu deh. Maksudnya perkembangan Oke, penulis. kepenulisan fantasi di Indonesia kayak gimana menurut kamu? Ya banyak penulis fantasi di Indonesia itu banyak banget sebenarnya. Kan di Fantasia juga ya, ada yang bikin cerita misteri, bikin cerita ini apa namanya tuh horor horor juga, terus ada yang romance juga, ya banyak pokoknya yang ini. Cuma memang kebanyakan penulis fantasi di kita itu terpengaruh masih masih terpengaruh sama fiksi luar. Kenapa? Karena Hmm. memang kita disuguhin cerita fantasinya dari luar terus gitu. Oke. Ya, kebanyakannya baca buku fantasi juga banyaknya dari luar. Ketika Ah, nemu yang dalam negeri nih, dalam negeri, mungkin kita biasa lihat fiksi fantasi itu naga, pria, gitu-gitulah, magic ah. gitu. Ketika kita kaitkan sama budaya di bangsa kita, sihir yang berarti biasanya berkaitan sama guna-guna, jadi udah kayak beda budayanya gitu, beda gitu. Malah di kita cenderung fiksi fantasi itu ini kayak apa ya, mengulas tentang dongeng-dongeng gitu, legenda-legenda yang dulu kayak gitu biasanya gitu. Tapi Hmm. untuk sekarang sudah banyak yang eh ini ya kayak bebas mengekspresikan gitu, membuat dunianya sendiri gitu. Dan tidak
dikaitkan dengan apa namanya teh budaya-budaya juga kayak mungkin Tereli yang bumi itu Mhm. kayak gitu banyak sih sekarang cuma ya gitu emang kalau lihat kondisi dengan teman-teman penulis fiksi fantasi kebanyakannya memang masih terpengaruh sama dunia luar itu sama luar Hmm. negeri ya gitu karena terbiasa baca yang dari luar gitu kalaupun mau menulis yang ini dari budaya sendiri kadang ada juga yang takut nih bukan Hmm. kenapa ada yang takutnya takut apa ini kan sama dongeng nih sama dongeng itu Ah. takutnya ya ada yang apa menganggap apa yang namanya tuh menyimpang siurkan sejarah mungkin atau dongeng yang sebenarnya gitu banyak kok teman aku yang kayak gitu ya mau mengangkat tema Prabu Siliwangi itu apa gitu ya pokoknya ada deh ada Oh. Ya, ya, kayak ya. gitu jadi pengen buat fiksi fantasi historical gitu ya historical Ah. cuma ya gitu ada ketakutan di situ yang kedua juga penerimaan di masyarakatnya kan kalau yang cerita-cerita gitu kurang mungkin ya kurang gitu. Hmm. Lalu lebih banyak yang fanfic kayak gitu jadi keburu daun duluan sama kurangnya pembaca Hmm. Ya, ya, ya. gitu Jadi, karena memang pembaca fantasi itu segmented nggak banyak ya, ya, ya. nah nggak banyak jadi ya sekalinya ada juga kita cari tahu dulu dia suka fantasinya kayak gimana dan mayoritas lebih banyak kenalnya gitu lebih banyak kenalnya dan sama fiksi-fiksi luar karena fiksi luar kan mungkin sudah ada label New York bestseller yang gitu-gitulah gitu jadi ya orang-orang penasaran dibandingkan fantasi lokal ya walaupun memang tidak sebanyak itu ya tidak sebanyak itu ya mungkin ini juga ya jadi kayak apa ya bukan kalah saing apa ya namanya bingung juga ya gitu mau iniin promosi ini gimana gitu Hmm. gitu sih Ya, intinya sih kalau kita sebagai penulis memang harus saling mendukung juga kali ya, Cak. Supaya nanti kan harus saling mendukung eh lingkungan si apa ya penikmat fiksi fantasi ini juga makin luas dan sebetulnya kita juga dengan adanya komunikasi antar penulis itu kan kita bisa ngobrolin sesuatu atau kita bisa ngediskusikan sesuatu untuk em, mencoba apa ya naikin budaya-budaya Indonesia dalam karya kita juga mungkin gitu ya. iya memang pengen sekali juga gitu menaikkan budaya kita gitu budaya kita cuma ya gitu kalau saya sendiri kenapa belum proyek ini aja belum beresin dulu lah gitu kamu Iya. mau kemana proyek ini belum selesai mau berselingkuh dengan karya lain Aduh, nanti dulu itu dimarahin sama karakternya ya nanti ya, Cak. iya dimana nama karakternya beresin dulu memang memang cobaan penulis punya satu Hmm. karya belum beres tiba-tiba kepikiran karya lain selingkuh dulu gitu ke karya lain pas selingkuh mau Hmm. balik lagi stuck aja di situ nggak tamat-tamat dua-duanya Susah ya. gitu gitu memang gitu ya memang bagusnya fokus satu aja dulu lah gitu. fokus Hmm. satu dulu fokus satu dulu daripada ya kalau misalkan memang pengen nulis banyak satunya buat draft dulu ketika kalian buntu di satu karya ya ngedraft dulu di sana gitu nulis dulu apalah seadanya di otak siapa tahu kan idenya nanti terpakai di cerita-cerita berikutnya kayak gitu Ya, ya, ya ya. itu juga problematika kami para penulis yang paling sering dijumpai Oke. gitu. Nah, terus ini juga sih kemarin kan ada obrolan dari Kang Sulhan Habibi ya di Instagramnya Mizan Fantasi. Beliau kan kemarin ngulas salah satu karyanya Eyang Joko Lelono yang Anak Rembulan tuh. Itu juga seru tuh karena katanya kan latarnya di Gunung Kelut gitu. Jadi mungkin karena cukup dekat gitu ya sama kita, gaya bahasanya juga ringan. Jadi untuk anak-anak gitu kan bisa ngikutin Ya. fantasinya dengan lebih baik lah ya, lebih enak gitu. Dari Eca sendiri ada rekomendasi nggak sih buku-buku fantasi untuk
pembaca-pembaca mula? Pembaca mula banyak sih. Oke. Ya kayak kemarin kan ada ini, kalau pemula banget mah ya yang ringan-ringan. Kemarin tuh aku ini tuh sarannya tuh apa, anak namanya tuh aku lupa judulnya. Pangeran Cilik, kok anak cilik. Iya ya, Pangeran Cilik. Pangeran Ya, Cilik ya, The Little Prince. ya itu. Ya The Little Prince. Banyak juga. Kalau yang aku baca, Maneken juga bagus itu. Iya ya, Maneken punya Maneken Kang karyanya Aji, Sang Aji Simple. Munkian. Itu kan ada unsur magicnya itu sebenarnya. Hmm. Iya, ada unsur magic. Kalau aku dulu juga baca yang itu, yang KPP tuh, kecil-kecil punya karya. KKPK KPR, ya, KKPK. KPK itu. Ya paling buat pemula-pemula yang ringan-ringan dulu lah gitu. Yang Hmm. ringan-ringan dulu. Bukunya si Ziggy juga itu fantasi banyak ya. Ziggy, Hmm. Zesha, Zelviena, Zab. Kalau misalkan ada yang baca bukunya Ziggy, Ziggy juga banyak nulis buku Nyawa. fantasi, ada di Mizan Fantasi, terus dia di mana ya? Di Grasindo juga ada beberapa buku fantasi dia, kayaknya bisa dicari. Karena katanya itu juga bagus sih. Kalau di Mizan Fantasi kan ada judulnya Kalah sama Air Mata Bulan. Nah, itu buku Boleh. Ziggy. Yang aku paling suka sebetulnya ini sih, Semua Ikan di Langit. Itu fantasinya kerasa banget dan apa ya, vibe-nya itu kayak Sang Pangeran Cilik. Dibaca sama anak-anak Emang. kayak petualangan, tapi untuk orang dewasa itu banyak pesan-pesan filosofisnya yang dia selipkan. Dan Ya salutnya dia biasanya yang nulis gitu-gitu. itu, salutnya itu kan dia nulis novel itu pas lagi liar-liarnya gitu, pusing-pusingnya skripsian. Wah, ya lagi stres itu harusnya sambil berkarya memang. Eh, Tapi kalau nulis kadang ya, penulis ya nggak nulis pusing, nggak nulis stres maksudnya. Pas udah nulis pusing. Itu yang aku alamin kayak gitu ya, gitu. Apalagi kalau konflik di ceritanya banyak gitu ya, wah udah gundul pala. ya Gitu. sebenarnya Ya ada yang ditanyakan lagi. kadang-kadang kan emang tantangannya itu lebih ke riset awal kan ya. Kayak kalau misalkan kita mau Iya, bikin fantasi, risetnya. kita mau bikin cerita tentang apa sih gitu. Kalau misalkan kita Mm-mm. udah punya semua dasar pengetahuannya, kan istilahnya kita tinggal nulis aja gitu ya. Iya. Terus tadi aku lihat pertanyaan juga, katanya diagram apa? Diagram Oh ya, konflik ya. ada yang nanya diagram konflik. Ada di sana, Nah, Cak? ini aku pakai yang lama aja ya. Nggak apa-apa. Soalnya aku semua diagram konfliknya di Bogor, sedih banget. Jadi nggak ke bawah Ah, ya, ke gitu. Kuningan. Iya. Tapi kalau nggak salah di Instagramnya Flawless Walk juga ada beberapa yang di ini ya, diposting di sana, Cak. Hmm, ada. Bener itu, cuma kalau diagram konflik tuh coret-coret aja. Ntar, ya bener ini mah di Bogor. Bentuknya bukan gini sebenarnya. Cuma ini aku pakai diagram konflik yang lama. Panjang. Waduh, tabel ya. Dia ada problem. Ya, ini per bab sebenarnya yang di, ya, wah coret-coret gitu ya. Ya intinya mah ini ada per bab, poin-poin per bab, poin-poinnya itu per bab, ada problem solvingnya, finalnya ngapain. Ini per bab. Masalahnya di Oh, bab ini oke. ngapain. Misalnya ini dulu nih cerita zaman dulu ya, Ksatria Bintang diincar musuh-musuh dari dunia supernatural. Oke, masalahnya Hmm, diincar katanya. oke. Problem solvingnya, ini bab pertama ya. Ah, Problem solvingnya, oke, Ksatria Bintangnya pindah ke tempat yang jauh dari ini, yang jauh-jauh dari kerumunan katanya. Tinggal di villa yang menyendiri. Ya, dia mengisolasi diri. oke. Finalnya, oke. Finalnya, ini katanya makhluk supernaturalnya diketahui oleh beberapa orang terdekat. Terus ini aku kok jadi bingung sendiri.
Intinya gitu, problemnya apa, problem solvingnya apa, finalnya hasil dari si problem solving itu nanti ke bab berikutnya gimana. Ini maksudnya menyambung ke bab berikutnya. Oke, supernaturalnya katanya eh, si makhluk supernaturalnya yang udah diketahui sama si keluarga kesatria bintang ini, mereka jadi nggak mau ngedeketin gitu. Itu sih Ya, ya, intinya, ya. simpel-simpel aja dulu. Kalau enggak ini mana lagi? Gitu sih, ini untuk yang perkonflik-konflikan ya. Ada masalah, Mhm. masalah atau konflik nanti penyelesaiannya bagaimana, itu perbab, untuk perbab. Terus Hmm. ada juga sebenarnya yang aku buat diagram itu kayak diagram garis dari atas ke Mhm. bawah. Oke. Dari atas ini pendahuluan. Oke, pendahuluan. Karakternya dari yang malas-malasan, nyantai-nyantaian, gitulah. Karakternya Mhm. siapa dulu pas awal. Misalkan ya penggembala atau apa karakternya, kerjaannya apa, menemukan biji ajaib, ya itu tahap permulaan menuju apa ya namanya tuh, ini dia permulaan menuju petualangan biasanya. Hmm. Kalau dia sudah menemukan biji ajaib, tiba-tiba diincar sama misalkan orang yang mengincar biji itu, Mhm. ya itu dia kan nggak bisa tenang, nggak bisa kembali ke kehidupan awalnya. Dia Mhm. kaburlah kemana, pindah kemana. Pas pindah, ada yang ngikut sama dia. Menjelaskan kalau biji itu punya Oh. ini, ya, punya kekuatan sekian, sejarahnya dari gini, 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 gitu. Ya, itu masuk ke perjalanan ini si karakternya menuju konflik. Nanti masuk ke konfliknya apa? Oh, si dia ini ternyata milik siapa? Ya gitu, milik siapa yang menemukannya misalkan bakal dibunuh atau apa. Ini karakter yang tadinya santai-santai aja mau dibunuh, kaget kan? Dia harus menemukan problem solvingnya ngapain. Biar dia nggak dibunuh si bijinya dikemanain. Ini bijinya dia buang aja lah, buang aja. Tapi ternyata ketika dibuang dia tidak apa kembali lagi, misalkan kembali lagi, itu pokoknya itu jadi dari konflik ke problem solving, jadi kayak twist semuanya itu kan, jadi kacau kayak gitu, chaos segala macam gitu. Hingga akhirnya nanti misalkan uh, bisa di namanya bisa dikalahkan, bisa diselesaikan permasalahan biji ajaib ini dengan ya true love atau apa gitu. Ceritanya nggak nyambung ya, ya contoh Ya, namanya ya. juga lah ya. Ya kayak gitu. Ya pokoknya itu kayak Hmm. gitu sih. Kalau di cerita aku dari awal sampai akhir, mungkin problemnya awal ini si tokoh ceweknya ini dia tinggal di pulau terpencil, dihina-hina sama apa saudara angkat serumahnya sebagai anak haram. Sampai suatu saat si tokoh ini udah capek dibully terus dan ngamuk, keluarlah kekuatannya ini ketika ngeluarin kekuatan ketahuan sama orang dari luar pulau gitu. Oh ternyata kamu keluarga kerajaan ya gitu, kamu udah sembunyiin di sini, aduh. Gitu. Yang tadinya menyembunyikan diri tiba-tiba ketahuan gitu. Kalau udah ketahuan ini anak antara harus dibungkam atau dibunuh kan. Kayak gitu ya, gitulah pokoknya, merembet merembet jadi ya panjang ceritanya kayak Oke. gitu. Terus ada lagi untuk yang karakter apa tadi, mengaitkan karakter-karakter. Waduh, ini aku pakai Ya. yang TMW aja ya. Begini ribetnya. Oh. Ini ribet ini. Karena tokonya kalau Ah, tahu Game of Thrones, emang ya gitulah. belibet karena Kayak gitu, banyak per karakter ya dan karakter. masing-masing itu kayak punya ceritanya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, punya cerita sendiri, punya peran sendiri, hingga akhirnya nanti ngapain. Oke, oke. Di kamu pernah dengar itu? Ada yang nanya tuh, gimana komentar Echa terhadap Sanderson Love of Magic? Itu apa Sanderson? Law of Magic. Kayaknya sih dari Brandon Sanderson kali ya. Mungkin dia punya hukum magic tersendiri gitu. Oh, aku baru baru kenal kalau aku.
Iya, aku baru kenal itu. Boleh deh ceritain yang tahu coba. Atau mungkin sementara gini Kita lah, kalau sharing-sharing aja, misalkan nggak apa-apa. ada orang yang mempatenkan eh Oh itu paten, maksudnya jadi hak ciptanya gitu. Jadi hak cipta. Ini sinyalnya apakah patah-patah tadi? Halo? Ya ampun. Itu maksudnya jadi kalau misalkan kita punya ide untuk tentang magic, kita mau memparan sebagai hak atau karya cipta kan? Kayak gitu. Itu kan mau bahas hak cipta nanti malam ya. Sebenarnya mah kalau misalkan tentang hak cipta magic kayak gitu, kalau kita udah buat buku, itu udah ada hak cipta kan sebenarnya ke kita. Ada hukum hak cipta ketika masuk ke ISBN. Kayak gitu sebenarnya. Ini kalau untuk magic udah aku nggak terlalu mendalami sih. Itu ruang lingkupnya teman kita ada yang di bagian itu. Kita memang bagi-bagi ilmu lah. Ada teman di Fantasia yang lebih paham tentang magic kayak gitu. Hukum-hukum magic kayak gimana dari mulai elementalnya, terus diagram segala macam, cara pelapalannya, ada yang via tongkat, via mantra, via apa ya gitulah, via ramuan sebagainya, itu ada yang ahlinya. Ini kalau mau mematenkan ya, asalkan memang itu hasil halunya sendiri gitu dan tidak mencantumkan dari karya-karya sebelumnya, itu bisa kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, untuk buat elf kiblat ke Tolkien ya asalkan memang ada ciri khas yang berbedanya gitu. Kalau Tolkien kan dia elfnya itu tinggi, bercahaya, cantik, cakep, abadi ya. Iya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu juga banyak dipakai sih, banyak dipakai buat di karakter-karakter game sebenarnya. Memang kayak kayak apa itu Sword Art Online yang gitu-gitu. Cuma apa yang ditambahkan perbedaannya apa sih ya yang ditambah, ada bedanya enggak gitu atau kan ada bedanya kayak kalau Sword Art Online kan ada sayapnya beda, ada sayapnya beda. Kalau di aku juga ada elf sebenarnya, cuma memang tidak terlalu diceritakan karena cuma ngambil satu tokoh doang yang jadi tokoh utama dan nggak akan terlalu dikuak gitu masa lalunya. Dia dia juga punya ciri khas, dia main reader kan, pembaca pikiran di bangsanya gitu. Dan agak usil juga. Elf ini kan elf elf Lord of the Ring kan terkenal dengan serius, bisa nyanyi, ya serius, bisa nyanyi, berpuisi, berperang kayak gitu. Terus ya budayanya gitu. Kalau ini aku mungkin lebih ke mirip peri-peri di Peter Pan itu yang agak usil. Ah, gitu. Mm-mm. Oke, nulis fantasi. Oke, mulai dari mana? Mulai dari tekad ya. Tekad dan niat ya harus bulat ya. Ya mau bikin cerita kalau cuma ada di kepala nggak disalurkan, nggak ada ikhtiar, nggak akan beres-beres gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oke ini yang pertama ya harus bisa berimajinasi, menghalunya harus aktif itu. Ya terusnya
Terus bikin ya itu yang tadi, balik lagi ke tadi, buatlah dari premis dulu, premis itu ya intinya cerita ini tentang apa. Coba dibuat dalam satu kalimat. Novel ini gitu tentang apa. Misalkan novel ini tentang dua adik kakak yang kemarin tuh yang ini di oh yang menyelamat yang mainin tahta bukan tahta apa yang namanya teh melindungi melindungi ya kerajaan kerajaan dari serangan iblis bintang bintang ini adik kakak yang melindungi bintang dengan bantuan kesatria bintang gitu udah intinya gitu intinya gitu dibuat dulu itu ceritanya konfliknya apaan sih gitu konfliknya apaan misalkan di sini konfliknya aduh mau ada ini kekalahan kalau misalkan tidak ada kesatria bintang negara ini bakal kalah si Philip makanya nyari toko di buku itu nyari satria bintang ke berbagai dunia gitu itu dicari konfliknya terus alur ceritanya dari awal sampai akhir itu mau gimana bukaan nyampe resolusi nyampe penutup itu mau gimana dari epilog ya kan epilog sampai epilog itu mau kayak gimana terus juga dibuat karakter buildingnya mau kayak gimana juga karakternya siapa aja sejarahnya bagaimana nah ini kalau aku mungkin lebih kebanyakan berkecimpung di karakter building sama world buildingnya dua ini sebenarnya yang lebih senang bikin dunia baru iya karakter buildingnya coba buatlah biodataan gitu biodata dari profilnya dari kesukaannya pohon keluarganya nyampe hubungan kekerabatan kemampuannya posisi dia kedudukannya dicerita itu sebagai apa rakyat biasa kah pahlawan kah atau penyanyi atau ya mungkin penjahatnya sebagai apa itu harus penting juga sejarahnya asal usulnya segala macam nanti baru dibuat world buildingnya ya ini pembuatan dunianya itu mau gimana mau dunianya dunia bikinan sendiri atau dicampur misalkan ya ini dunia di Jakarta ada pintu menuju gerbang dunia lain gitu misi mau bikin gerbang dunia lain atau mau dunia yang ada aja lah di kota Bandungnya ceritanya ada turunan apa gitu turunan keraton zaman dulu yang masih punya apa gitu gitu kan terus makhluk-makhluknya juga mau manusia aja atau ditambahin yang lain-lain kayak gitu terus ya itu kan terus misalkan tadi ada yang nanya sihir kayak gimana ya misalkan memang fantasinya mau ada dari sihir nggak apa-apa kita kan tambahkan sihirnya bagaimana atau kekuatan atau apalah tapi ada juga yang fantasi nggak pakai sihir sebenarnya ada dia pakai teknologinya nah ini kadang ada yang salah kaprah bedanya science fiction sama fantasi ya kan sebenarnya itu nah science fiction itu biasanya dia mengaitkan sama teori-teori kayak gimana kayak yang paling aku ini sih agak nyambung sih ini apa dulu tuh film Interstellar itu kan science fiction kan karena memang ada kaitannya sama lubang hitam ke ini dimensi lain nah, ini misalkan science fiction biar nggak salah kaprah ketuker sama fantasi ya sebut aja kayak si Hunger Games lah atau Maze Runner tuh ya kan Maze Runner nggak ada yang namanya virus flare nggak ada yang ya kan nggak ada yang namanya layar hologram itu sebenarnya udah masuk fantasi kok jadi kalian bikin teknologi yang nggak ada di masa sekarang gitu itu sebenarnya masuk fantasi kok gitu misalkan mau terlibat konflik teknologi gitu juga bisa itu fantasi juga jadi fantasi itu nggak selalu tentang sihir ya fantasi itu nggak selalu tentang sihir ada intinya ada unsur yang baru yang tidak masuk akal di dunia kalian gitu yang tidak ada di dunia kalian baik dari makhluk teknologi atau ya itu Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali. Ini lanjutan dikit lagi aja ya karena
tadi ada beberapa hal yang belum disampaikan dan sempat kepotong karena keseruan juga ya. Memang ada banyak banget hal yang bisa kita bahas untuk kepenulisan novel fantasi ini. Nah, mungkin tadi Eca ada sesuatu hal yang pengen disampaikan juga terkait branding ya tadi. Oh iya, tadi kan Atau udah apa namanya? bikin apanya? Ya, atau World sambungan building. dari yang sebelumnya Iya. kepotong tadi juga boleh Oh, disampaikan kalau dulu. nyambung dari tadi world building kayaknya cukup sih. Mau intinya bikin dunia baru harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. Sosial, teknologi, keuangan, ekonomi lah, ekonomi, budayanya, hingga gaya hidupnya gimana. Intinya kayak gitu. Itu harus diperhatikan. Tapi kalau ini diperhatikan banget tuh kalau memang tergantung si dunianya baru atau enggak. Kalau pakai dunia yang sudah ada, yang nggak usah mikir ke sana. Pakai aja budaya yang sudah Hmm, ada kan ya, gitu intinya. Ya, paling itu ya. aja untuk yang world buildingnya. Selanjutnya kalau misalkan sudah matang nih idenya, sudah ada. Gimana nih teknik ya, taktiknya lah, teknik taktik buat publikasi karya kita, apakah dengan ngetik, ngeprint naskahnya kirim ke penerbit gitu. Kalau saya pengalaman ditolak 2 kali sebenarnya. Waduh. Iya, karena memang ceritanya lumayan berat sih, memang berat, dan aku juga menyadari waktu awal-awal ngirim itu terlalu banyak hal yang diekspos. Ya, benar Ya, terlalu ya, banyak. ya. Jadi tidak bertahap. Itu pelajaran pertama yang gitu. Ya memang ketika aku baca juga ini kalau orang orang awam gitu baca ginian kasihan otak mereka gitu. Kayak gitu. Jadi ya perlahan-lahan aja diperkenalkannya. Jadi memang untuk di Indonesia itu kayak gitu. Kalau mau mengenal fiksi dunia baru diperkenalkannya pelan-pelan. Bahkan kadang satu buku itu cuma ngebahas satu topik, kadang kayak gitu. Nah, satu topik yang asing gitu bisa kayak gitu. Terus gimana dong kalau misalkan ditolak kayak gitu, udah ditolak dan dikirim ke sana sini. Ya itulah kalau zaman sekarang itu kita harus membranding diri kita sendiri sebagai Mhm. penulis fiksi fantasi kayak gitu. Oke, ya, ya. Cara membrandingnya kayak gimana? Ya kita unjuk karya lah ya. Mungkin kayak sekarang itu unjuk karya kebanyakannya youtuber kan ya, youtuber pada bikin video, rajin upload sebagai macamnya. Gitu juga berlaku buat penulis sekarang. Upload lah gitu Hmm. karyanya via via apa namanya tuh aplikasi-aplikasi seperti mungkin yang paling dikenal banyak dikenal ya Storyal, Wattpad ya yang kayak Ah, gitu-gitu. ya. Mm-mm. Itu bisa lewat situ. Uh, ini memang untuk branding jadi ketika awal-awal juga saya nggak ada pembacanya beneran. Hmm. Saya nggak ada pembacanya karena kalau kita promo-promo ya promo-promo ke eh, penulis juga itu sama aja kayak capain diri sendiri gitu coba buatlah perkumpulan mengumpulkan orang-orang yang suka baca buku baca karya yang benar-benar karyanya tuh kayak karya kamu banget gitu satu genre sama karya kamu gitu jangan kamu maksa baca dong karya aku nih fantasi ya dianya sukanya romance nggak akan nyambung gitu kasihan gitu sebenarnya ya, ini bagian dari taktiknya ya taktik buat mengenalkan karya kita itu kayak gitu ya jadi memang Hmm. perjalanannya panjang itu cara branding kita mencari pembaca terus apa namanya tuh biar kita tetap ditunggu-tunggu sama pembaca bagaimana gitu kalau pengen ditunggu-tunggu sama pembaca ya harus rajin update kayak gitu kalau males Ya, update ya. ya aku males update ini aku memang vakum setahunan udah nggak update update waktu kemarin karena sibuk itu pembaca memang bakal ini ya
bukan hilang. Jadi kayak kita menunggu kepastian, nggak dikasih kepastian kayak gitu. Iya, gitu. Emang sekarang penulis sekarang itu nggak cuma tentang kirim naskah ke penerbit udah itu jadi terbit, enggak. Kita harus menjual diri. Maksudnya menjual diri kita itu siapa, bisa memberi apa buat penerbit atau buat orang lain kayak gitu. Sekarang itu begitu. Jadi ketika kamu ngirimkan naskah fantasi kamu ke penerbit kayak gitu, sebenarnya yang ditanya itu nanti kamu bisa memberikan keuntungan tidak untuk penerbit kami dari buku kamu, berat kan? Nah, gitu. Berat kan itu. ya, ya memang berat itu. Keuntungan, kalau dipikir-pikir aku orang baru, belum punya branding apa-apa nih, orang-orang nggak kenal sama aku gitu, orang-orang nggak kenal sama aku. Makanya penulis sekarang kebanyakan itu show up dulu di nah gitu kayak Wattpad ya, banyak Wattpad kayak gitu, Platform di nulis tutorial ya, tempat-tempat forum-forum nulis gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mencari pembaca dulu, atau istilahnya kalian buatlah kerajaan fandom sendiri gitu. Ketika udah ada fandomnya, penerbit manapun pasti bakal mau nerbitin kayak gitu. Taktiknya kayak gitu. Beneran. Paling kalau udah banyak pembacanya, "Hei, ayo dong," gitu. Malah kayak gitu. Jadi intinya build yourself dulu, buat branding kalian dulu kalau kalian punya karya ini dan kalian punya orang-orang yang mengikuti karya kalian sampai sekarang gitu. Jadi memang dari sisi penulis itu kayak gitu. Meski kita udah capek-capek bikin karya tidak ada yang baca, sakit kan ya. Sakit memang, kita bikin karya pengen dibaca kadang. Cuma kenyataannya di zaman sekarang itu beda seperti dulu. Karena ada sosial media, ya kita branding dulu aja, brand ourselves gitu dengan cara seperti itu. Ada Winnie. Kalau dari Echa sendiri, mending kita beresin karya terus diposting satu-satu per bab kayak per minggu gitu. Apa ya udah ongoing aja gitu, sambil jalan, sambil riset, sambil nulis. Kalau aku mending kalau pengennya sih ya per minggu update satu-satu gitu. Kenyataannya tidak bisa begitu, itu dikembalikan lagi ke penulis. Oke. Kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin bisa aja kalau misalkan masing-masing penulis kan mungkin punya writing blog atau mungkin sibuk kayak gitu ya, kesibukan. Kita juga nggak bisa menuntut dia untuk membereskan semua karyanya gitu sekarang juga, enggak juga. Jadi menulislah selagi itu membuat kamu bahagia gitu. Asik. Nah itu yang penting ya. Iya, yang penting bahagia aja dulu lah. Soalnya kalau kita nulisnya aja nggak bahagia kan kasihan gitu kan, nanti pembaca juga nggak bakal ngerasain feel kita dalam karyanya. Terus nanti juga justru malah jadi tekanan gitu kan buat kita. Kayak gitu, makanya ya gitu untuk penulis. Bahagia dulu, jangan lupa happy. Asik, jangan lupa bahagia. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih banget untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, sampai di sesi kedua ini malahan ya. Jadi beberapa kesimpulannya sih sebetulnya kalau misalkan teman-teman pengen nulis fantasi khususnya, ya seenggaknya memang kita harus punya ide di mana ide itu bisa kita kembangkan dari sisi karakter dan juga world buildingnya. Fantasi juga nggak perlu kita mikirin fantasi yang benar-benar high gitu ya, yang harus benar-benar nyiptain dunia baru. Pertama kita bisa aja bikin fantasi yang memang light gitu ya. Jadi kayak bukunya Kang Aji, Sang Aji Munkian itu menekan kan sebetulnya dunianya dunia nyata. Kalau nggak salah latarnya di Paris. Cuma karakter utamanya adalah sebuah boneka maneken, benda mati. Nah itu kan menarik tuh, bagaimana benda mati, gimana seandainya benda mati itu punya perasaan gitu.
Di situ yang kemudian diulik. Premisnya kan cuma kayak gitu kan. Iya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman emang pengen bikin yang high fantasi, seenggaknya memang kita harus ngulik banget gitu ya dari sisi sejarahnya, dari sisi hubungan antar rasnya misalkan ya. Dan juga nanti konflik apa yang mau kita suguhkan kepada pembaca. Dan yang pasti kita harus pelan-pelan gitu ya menyampaikan konfliknya. Jangan semuanya disampaikan di awal, orang masih nggak ngerti gitu ya, masih bingung, tiba-tiba Itu digeber sama kayak ya kayak info baru yang masuk banyak. sekolah, dikasih bab kimia 10 bab gitu. Nah, jangan. Jangan. Iya, iya. Tadi ada yang nanya, Cak, sebetulnya kalau buku fantasi stand alone boleh nggak sih? Atau gimana? Oh, boleh. Boleh banget. Aku juga pengen itu bikin yang stand alone sebenarnya. Ini kan belum beres. Beresin dulu yang dibikin. Pokoknya jangan selingkuh dulu kemana-mana. Oke, selesaikan apa yang sudah kamu mulai ya. Iya, begitu. Kalau Nah, ini terus kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang karya Eca atau pengen kenalan dengan Fantasia itu bisa kemana, Cak? tentang Fearless Wood-nya. Ah, Di Wattpad aja banyak. Wattpad ya, Wattpad, Iya, Melody Amfivi ya. iya. Kebetulan belum bisa move on kayaknya dari sana. Iya, karena memang dari Wattpad sendiri gitu, aku berkenalan dengan pembaca, dengan teman-teman di Fantasia sekarang. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi Jadi, silakan kalau teman-teman pengen baca bisa ke Wattpad-nya Melody Amfivi ya. iya. Di sana Mungkin ada kalau semua ini, karyanya, Mbak. kalau pengen mengenal dunia Fearless dulu, boleh bacanya yang judul Kesatria Bintang. Kalau ke anak-anak terakhirmu itu sebenarnya Hmm, aku nggak mau nyeritain itu dulu, tapi mungkin karena romansnya lebih kental lebih ya. disukai pembaca, jadi aku melanjutkan yang itu gitu. Tapi kalau misalnya Oke. ini ya, yang biasa nggak biasa baca fantasi berat-berat, boleh ke Heeh. Kesatria Bintang dulu. Jangan ke anak-anak terakhir dulu. Baru nanti kalau Oke. misalkan, emang udah bisa baru ke sana. Paling sarannya gitu aja. Kasihan nanti, aku juga Oh. manusia. Siap, siap. Oke ya, teman-teman, itu dulu untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih juga khususnya buat Eca ya yang sudah berkenan berbagi di sini. Mudah-mudahan Sama-sama. diskusi tadi juga bisa memantik kita ya, memberikan inspirasi untuk mulai menulis novel-novel fantasi. Dan informasi juga untuk teman-teman, jadi rangkaian acara Migaring di rumah aja ini, kita ada banyak pertemuan lagi gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek infonya di Instagram portal PNFI. Jadi minggu depan itu juga akan ada 3 diskusi bersama dengan Nora dan juga Mizan Fantasi. Kita bakal ngebahas rekomendasi buku-buku untuk temen stay at home ya, di rumah aja. Lalu kita juga akan mengulik tentang universe-nya Rick Jordan dan juga nanti ada obrolan seputar genre-genre fantasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan diskusi seputar itu dan juga diskusi lain gitu ya, pantengin terus Instagramnya Portal PNFI dan jangan lupa juga ikuti kuisnya. Ada kuis berhadiah buku untuk teman-teman yang beruntung gitu. Asik. Mau dong, Iya. ikut yuk. Baru ikut yuk baru. Yuk. Iya. Nah, itu aja ya mungkin untuk kesempatan kali ini. Saya Agi Eka sebagai host yang memandu diskusi kali ini pamit undur diri. Hatur Saya nuhun. Melody, saya juga mundur diri. Hatur nuhun dan selamat mempersiapkan berbuka puasa ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan.
Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.